wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Sebelum kita memulai belajar kali ini, ya sebaiknya kita membacakan doa, meminta kepada Allah semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Kemudian anak ibu jangan lupa untuk mengisi absen pada aplikasi yang sudah ditentukan. Baiklah anak-anak ibu, tentunya pagi hari tadi habis sholat subuh anak ibu tentu sudah melakukan aktivitas seperti melakukan senam pagi. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan konsentrasi kita. Kemudian tentunya sebelum belajar ini anak-anak ibu tentunya sudah sarapan pagi ya. Sudah sarapan pagi, berbagai macam jenis sarapan. Nah, ini penting untuk ya nutrisi kesehatan tulang kita. Nah, ini merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu, ya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar dari 3.5. Ya. Kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun pada sistem gerak dalam kaitan dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem gerak manusia. Untuk kompetensi keterampilan, yaitu anak ibu nanti dapat menyajikan karya bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mengatasi permasalahan dalam sistem gerak. Baiklah anak ibu, untuk pencakupan materi kali ini, cakupan materinya terdiri dari tulang, sendi, otot, dan gangguan pada sistem gerak. Sekarang coba anak ibu amati gambar pada slide ini. Aktivitas apa yang dilakukan pada gambar? Nah, mengapa tubuh orang tersebut dapat berdiri tegak? Kemudian apa yang membuat tubuh orang tersebut dapat berdiri tegak? Dan kemudian bagaimana ya kalau seandainya tubuh kita tidak ada rangka? Ya, benar. Nah, Ibu bisa menjawabnya. Gambar pada slide merupakan salah satu aktivitas manusia, yaitu aktivitas bergerak. Nah, pada gambar terlihat bahwa dalam aktivitas bergerak itu, gambar tersebut terlihat bahwa orang itu berdiri tegak, ya, dengan aktivitas berlari. Nah, berarti di dalam tubuhnya dapat berdiri tegak karena adanya rangka, ya, karena adanya rangka. Nah, kemudian bagaimana ya orang itu dapat bergerak? Karena di dalam rangkanya ada persendian, ya. Baik, sebelumnya anak ibu sudah ibu tugaskan mengenai membaca literasi tentang sistem gerak. Ya, ibu berharap anak ibu sudah melakukannya dengan disiplin, kemudian dengan jujur untuk benar-benar melakukan literasi dengan materi yang sudah ibu berikan. Baiklah. Nah, ibu berharap juga anak ibu sudah melakukan LKPD yang sudah ibu berikan dengan literasi yang sudah ibu berikan. Baiklah anak ibu, sekarang ibu akan menjelaskan ya tentang sistem gerak. Dalam sistem gerak pada manusia itu tersusun dari tulang, ya, yang tulang itu akan menyusun sebuah rangka. Sebelum kita membahas tentang berbagai macam jenis tulang, kemudian bagaimana bioproses dan fungsinya, sebaiknya kita tahu dulu apa sih fungsi dari tulang. Ya, fungsi rangka yang disusun dari berbagai macam tulang, fungsinya diantaranya adalah memberi bentuk tubuh. Ya, jadi kebayang kalau tubuh anak ibu tidak ada rangkanya, ya, jadi tidak berbentuk. Jadi yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Kemudian yang kedua adalah untuk menopang, ya, supaya
kita dapat berdiri tegak, duduk dengan tegak, ya, itu fungsi dari rangka, yaitu menopang tubuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rangka berfungsi untuk melindungi organ penting, seperti di dalam tulang dada kita, di dalamnya ada jantung, ya, ada hati, ada paru-paru. Itu merupakan organ-organ penting yang mana organ itu teksturnya sangat lunak dan sangat sensitif sekali. Maka perlunya perlindungan. Disinilah pentingnya dari rangka. Kemudian yang keempat, rangka berfungsi untuk sebagai alat gerak. Nah, di sini adalah fungsi sebagai alat gerak pasif. Kemudian yang kelima, fungsi dari rangka adalah fungsinya adalah untuk melekat otot-otot. Ya, jadi otot kita ini melekat pada rangka kita. Kemudian yang terakhir, ya, tulang berfungsi untuk pembentukan sel-sel darah merah. Nah, ini terlihat pada sumsum tulang belakang kita yang berfungsi untuk pembentukan sel-sel darah merah. Baik, kita lanjut pada slide berikut. Nah, sistem gerak pada manusia secara garis besar itu dibagi dua. Ya, yang pertama adalah sistem gerak pada manusia dengan alat gerak pasif. Kalau gerak pasif ini berperan di sini adalah rangka. Kemudian yang kedua adalah gerak aktif. Nah, kalau pada gerak aktif pada manusia itu yang berperan adalah ototnya. Berikut. Nah, sekarang kita bahas mengenai tulang, ya, bagaimana bentuk-bentuk tulang. Jadi tulang dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah ada tulang yang berbentuknya pipi. Nah, ini bisa kita temukan, ya, tulang pada tengkorak. Ya, kemudian ada tulang yang berbentuk pipa. Tulang yang berbentuk pipa ini dapat kita temukan pada pergelangan lengan kita, ya, lengan atas dan lengan bawah. Kemudian pada tulang paha juga. Kemudian yang ketiga adalah tulang pendek. Nah, tulang pendek ini dapat kita temukan pada ruas-ruas jari kita. Ya, pada ruas-ruas jari kita ini tulangnya tulang pendek. Kemudian yang keempat adalah tulang tak beraturan. Ya, nah ini bisa kita temukan pada wajah kita. Jadi wajah kita ini tulangnya tidak sama bentuknya, ya. Makanya disebut dengan tulang tidak beraturan. Makanya wajah kita antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda, ya, karena bentuknya berbeda. Jadi ada yang bentuk tulang wajahnya yang lonjong, ada yang berbentuk bulat, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, coba anak ibu perhatikan dari gambar ibu ini, ya. Yang A, nah yang A itu A, B, dan C. Kalau yang A itu tulang apa? Ya, benar, itu adalah tulang yang berbentuk pipi. Nah, ini bisa kita temukan pada tulang belikat kita. Kemudian yang B, ya, yang B coba diperhatikan, ya, tulang bentuk apa? Ya, benar, itu adalah tulang berbentuk pendek. Ya, kita temukan pada ruas-ruas jari kita. Kemudian yang C, ya. Yang C, nah itu tulang berbentuk apa? Benar, itu adalah tulang yang berbentuk pipa. Nah, ini kita temukan pada pergelangan lengan atas dan lengan bawah. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, pada slide ibu, anak ibu bisa melihat contoh-contoh dari berbagai macam bentuk tulang. Jadi tulang pipa bisa kita temukan, ya, pada hasta, pengupil, kemudian ciri-cirinya bentuknya panjang seperti pipa, kemudian bagian tengahnya kita temukan adanya sumsum yang berwarna kuning dan adanya lemak. Ya, contohnya kita temukan pada tulang paha, lengan atas, betis, hasta, dan pengupil. Kemudian tulang yang kedua adalah tulang pipi. Nah, ciri-cirinya adalah tentu bentuknya pipi. Ya, bentuknya pipi, kemudian juga berisi sumsum merah. Nah, di sini berfungsi sebagai pelindung organ vital, ya. Contohnya kita temukan pada tulang tengkorak kita, ya. Kemudian tulang rusuk dan tulang dada dan tulang belikat. Kemudian tulang yang ketiga adalah tulang yang berbentuk pendek. Nah, kalau tulang berbentuk pendek, ciri-cirinya ukurannya pendek dan bulat. Nah,
Di sini juga berisi sumsum yang merah. Nah, kita temukan pada ruas-ruas jari, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Baik, anak ibu. Kalau klasifikasi berikutnya adalah tulang berdasarkan letaknya. Nah, berdasarkan letaknya ini kita bagi 3, ya. Yang pertama adalah tulang, ya, tengkorak, ya, tulang tengkorak. Yang kemudian adalah ini tengkorak, kemudian tulang anggota badan, ya, itu namanya tulang aksial, dan tulang anggota gerak, ya, anggota gerak itu namanya apendikular. Jadi contohnya adalah tangan dan kaki. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita bahas yang pertama. Oke, anak ibu bisa perhatikan pada contoh berikut ini, ya. Nah, tengkorak. Permukaan depan itu adalah nama, ini tengkorak ya. Jadi bagian anggota gerak kita, anggota rangka kita ada bagian tengkorak, ada bagian badan, dan ini adalah bagian gerak apendikular, yaitu kaki dan tangan, ya. Oke, kita bahas yang pertama pada tengkorak. Apa saja bagian-bagian dari tengkorak, ya? Yang pertama, ya, bagian depan, ya, itu frontal, ya, frontal, ya. Kemudian di belakang frontal, ya, di belakang frontal itu ada frontal, parietal, oksipital, ya. Bagian ini adalah temporal, ya. Bagian ini adalah temporal. Kemudian di sini ada sphenoid, ya, sphenoid. Kemudian di tulang dekat mata itu adalah ethmoid. Kemudian di hidung itu namanya tulang nasal, ya. Kemudian ini namanya maksila bagian atas atau disebut dengan rahang atas. Kemudian rahang bawah disebut dengan mandibula, ya. Jadi itulah bagian-bagian dari tengkorak kita. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Kita bahas mengenai anggota badan atau yang disebut dengan aksial, ya. Aksial kita dibagi menjadi ada tulang belakang, vertebrae, ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuk, kemudian ada tulang panggul, ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Kita bahas yang pertama pada anggota badan, yaitu, baik anak ibu, kita lanjut, ya. Kita akan membahas mengenai anggota badan, ya, apa yang disebut dengan aksial. Anggota badan di sini ada 7 ruas dari tulang leher, jadi ada 7, ya, namanya cervical vertebrae. Kemudian ada 12, ya, 12 dari tulang punggung yang disebut thoracalis vertebrae. Kemudian di sini ada 5 ruas tulang pinggang, ya, apa yang disebut dengan lumbar vertebrae. Kemudian ini ada 4 ruas tulang ekor, ya, ada 4 tulang ekor, atau yang disebut dengan sacrum, ya. Oke, kita lanjut. Kalau pada gambar ini, ya, pada slide ini, anak ibu bisa melihat ini kalau kelihatannya dari samping, ya. Jadi tulang leher ada 7, tulang punggung ada 12, kemudian tulang pinggang ada 5. Kemudian tulang selangkangan atau selang paha ada 5, sedangkan tulang ekor ada. Oke, kita lanjut
tulang. Oke, kita lanjut pada tulang badan yang kedua adalah tulang dada. Ya, tulang dada itu terdiri dari bahagian hulu, ya. Ini bahagian hulu, ini bahagian badan, dan ini ada bagian tajuk pedang. Ya. Nah, di tulang dada inilah menempel tulang rusuk. Ya, oke, boleh lanjut. Nah, disinilah tulang dada, ya. Kemudian menempel di sini tulang rusuk. Nah, tulang rusuk kita ada 3, ya. Ada namanya tulang rusuk sejati, ya. Tulang rusuk sejati di sini jumlahnya ada 7 pasang, ya. Di sini 7. Kemudian ada tulang rusuk palsu, jumlahnya di sini adalah 3, ya. Kemudian nih, yang melayang, ya, di sini ada 2 pasang, kiri dan kanan. Ya, jadi ada tulang rusuk sejati jumlahnya 7, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, kemudian tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada tulang dada. Ya, tulang dada tadi sudah dijelaskan ada bahagian hulu, bahagian badan, dan bahagian tajuk pedang. Oke. Tulang gelang panggul itu ada namanya tulang usus. Nah, apa yang disebut dengan ilium? Ini tulang usus namanya. Ya, ini tulang usus. Kemudian ini namanya yang kedua adalah tulang duduk. Ya, ini fungsinya buat kita duduk. Ya. Kemudian yang di dalam nih, di antara tulang duduk di bagian atas, nah disinilah namanya tulang kemaluan. Ya. Oke, kita lanjut pada anggota gerak. Nah, anggota gerak itu dibagi 2, ya. Ada anggota gerak bagian atas, ya, dan ada anggota gerak bagian bawah. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ya, yang pertama adalah anggota gerak atas, ya. Anggota gerak atas di sini adalah tangan kita, ya. Nah, bagian-bagiannya adalah ini, ya, lengan atas atau yang disebut dengan humerus, ya. Kemudian tulang pengupil, ini disebut dengan radius. Kemudian di belakangnya ada namanya tulang hasta yang disebut dengan ulna. Kemudian bagian atas itu namanya tulang gelang bahu, ya, di bahu kita, ya, di bahu kita. Namanya adalah clavicula, gelang bahu kita. Kemudian di belakangnya bentuknya pipi, ini disebut dengan tulang belikat, ya, atau scapula, ya. Kemudian pergelangan tangan, ya, ini pergelangan tangan namanya karpal, ya. Sedangkan punggungnya disebut dengan metakarpal, ya. Punggungnya ini metakarpal, ya. Kemudian jari-jari kita itu disebut dengan thalamus, ya. Hafal ya, humerus, radius, ulna, ya, clavicula, scapula, metakarpal, karpal, metakarpal, dan thalamus. Oke, kita lanjut pada anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah tentu di sini adalah kaki kita, ya. Ini bagian kaki. Nah, bagian kaki dimulai dari panggul, yang tadi namanya ilium, ya, ilium. Kemudian ada tulang duduk, ya, ischium. Kemudian ada tulang paha yang disebut dengan femur. Ya, ini tulang paha. Ya, ini tulang paha kita. Kemudian ada ini namanya lutut. Namanya patella. Ya. Kemudian ada tulang kering. Ya, ada tulang kering, ya. Tulang kering namanya tibia. Ya, namanya tibia. Kemudian ada tulang betis namanya fibula. Kemudian pergelangan kaki, ya,
pergelangan kaki ini disebut dengan tarsal, kemudian telapak kaki itu adalah metatarsal, kemudian jari-jari kaki adalah phalanges. Ya, kemudian ada mata kaki. Oke, lanjut. Baik, anak ibu, dalam sistem gerak ini disusun, dalam sistem rangka ini disusun dari berbagai macam jaringan. Nah, di sini tentu ada namanya jaringan lemak, jaringan tulang. Nah, jaringan tulang dibagi menjadi dua, ya. Ada tulang keras dan ada tulang rawan, atau yang disebut dengan kartilago. Nah, tulang keras terdiri dari, ya, ada tulang kompak dan tulang stone. Kalau tulang kompak itu bisa kita contohkan pada tulang pipa, ya. Kemudian tulang stone kita contohkan pada tulang pipi dan tulang pendek. Kemudian tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang kartilago ini dibagi menjadi tiga, ya. Ada tulang kartilago hialit, kemudian ada tulang kartilago fibrosal dan tulang elastis. Kita bisa lihat pada slide berikutnya perbedaan ketiga jenis tulang ini, ya. Oke. Perbedaannya adalah, ya, kalau dilihat dari zat kapurnya, ya, kalau dilihat dari zat kapurnya, ya, kalau tulang rawan itu zat kapurnya sedikit, sedangkan tulang keras atau kartilago itu zat kapurnya sangat banyak. Kemudian zat perekat, ya, dilihat dari kolagennya. Kalau pada tulang rawan itu zat perekatnya itu sangat banyak, sedangkan tulang keras zat perekatnya sangat sedikit. Kemudian bagaimana jenis selnya? Kalau jenis selnya, kalau pada tulang rawan itu jenis selnya komposit, sedangkan pada tulang keras itu osteosit. Ya, kemudian tentu sifatnya berbeda, ya. Kalau tulang keras sifatnya tidak elastis, sedangkan tulang rawan sifatnya sangat elastis, jadi bisa digerakkan. Ya, kalau contoh pada tulang yang bersifat elastis, ya, itu bisa kita temukan tulang antar sendi. Kalau tulang yang tidak bersifat elastis itu bisa kita temukan pada tulang tengkorak. Baik, anak-anak ibu, ya, nanti anak ibu juga ibu lengkapi dengan video bagaimana cara untuk bisa memahami lebih jauh mengenai berbagai macam jenis tulang yang membentuk rangka kita, ya, mulai dari tengkorak, anggota gerak badan, dan anggota gerak apendikular. Jadi nanti ibu berikan contoh video yang berisikan mengenai lagu-lagu yang materinya tentang sistem gerak. Baik, untuk pertemuan kali ini, ya, ibu cukupkan. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas bagaimana hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh persendian. Jadi minggu depan kita akan membahas berbagai macam persendian. Ya, jadi berbagai macam persendian nanti kita bahas, ada sendi engsel, sendi luncur, dan sebagainya lainnya. Mungkin segitu aja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terus semangat belajar, jaga kesehatan, semangat, kemudian kerjakan tugas-tugas dengan disiplin dan jujur. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.